pembahasan yang akan disampaikan oleh yang terhormat guru kita bersama Ustadz Mustaqim. Sebelumnya kita baca burdah secara bersama. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Fa inna min zudika dunya wa darrataha wa min ulumika hilmal lawhi wal qalami. Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal ali wa sahbi summa tabi'ina lahum ahlun tuqa wan naqa wal hilmi wal karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, amma ba'd. Remaja, putra dan putri Musalla Nur Hidayah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari pada kesempatan malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu terlimpah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kembali bersama-sama kita dapat hadir dalam rangka taklim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini di tempat yang mubarakah ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nilai ibadah untuk kita semua. Amin. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sallim alaihi, beserta keluarganya, para sahabatnya dan sekalian umatnya yang selalu istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Remaja, putra dan putri sekalian, mari saja ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Dan selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari barokah Ummul Quran ini, apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini memberikan manfaat kepada kita semua fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah sallim alaihi. Wa li khususan al-muallif hadzal kitab Muhammad Ali Al-Khumaidi, wa li khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat,
ولأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Remaja, putra dan putri sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian dari minggu yang lalu, yaitu pembahasan tentang Allah Maha Kuasa. Pada kesempatan yang lalu baru 2 ayat yang kita kaji dari surat Ar-Rum, yaitu ayat 20 dan 21. Maka pada kesempatan malam hari ini adalah ayat yang selanjutnya, yang di dalamnya menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang lalu Allah menerangkan di dalam ayatnya sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua dari tanah kemudian menjadi manusia dan akhirnya bertebaran di muka bumi ini. Proses yang selanjutnya dari manusia yang diciptakan oleh Allah dari tanah, lalu Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Dari Nabi Adamlah manusia kemudian diberikan pasangan. Tujuannya tiada lain, ketika manusia memiliki pasangan masing-masing, maka mereka menjadi tenang hidup di alam dunia ini. Ada rasa cinta di antara mereka, ada rasa kasih sayang di antara mereka, dan ini hendaknya menjadi pemikiran buat kita semua tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat yang selanjutnya ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dalilnya tentang kekuasaannya. Lihat ayat yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalaqas samawati wal ard. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah telah menciptakan langit dan bumi ini. Perhatikan oleh kalian yang namanya langit, dan perhatikan pula oleh kalian yang namanya bumi. Langit menjulang tinggi, tidak ada tiang, tidak ada penopang. Padahal segala sesuatu yang menjulang tinggi harus ada penopangnya, harus ada pengaitnya, agar tidak runtuh apa yang ada di atas. Tapi lihat yang namanya langit menjulang tinggi dari dahulu hingga sampai sekarang. Langit tidak pernah runtuh. Coba kalian bayangkan, kalau langit ini runtuh, kira-kira manusia jadi apa?
Kita nggak pernah tahu langit yang terdiri dari 7 lapis terbuat dari apa. Dan kita tidak pernah membayangkan bagaimana kalau langit ini runtuh. Tapi pada suatu saat ketika kiamat terjadi, langit ini akan diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat firman Allah dalam Al-Quran. Iza samsu kuwirat wa izan nujumun kadarat. Apabila langit ini pecah. Artinya apa? Runtuh. Seperti halnya kertas yang dirobek-robek. Bagaimana ketika langit runtuh? Manusia bukanlah apa-apa. Dan ini pasti terjadi ketika kiamat tiupan pertama. Jadi jangan tenang-tenang. Wa izan nujumun kadarot. Dan ketika bintang-bintang berjatuhan, bayangkan kalau satu bintang itu lebih besar daripada bumi, kemudian jatuh ke bumi, jangan mikir manusia kemana. Kenapa? Kecil sekali yang namanya manusia. Kalau bumi saja begitu kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih yang harus kalian tahu tentang kekuasaan Allah. Begitu juga dengan bumi yang kita pijak nih. Kita tidak pernah berpikir bagaimana kalau bumi ini diguncangkan oleh Allah. Padahal pada suatu saat bumi ini pun akan hancur. Lihat firman Allah dalam Al-Quran. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqa. Ini kalau baca ayat ini ngeri kita. Kenapa? Karena Allah bilang iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang sangat hebat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Keluar semua beban berat bumi. Apa yang ada di bumi keluar semuanya. Gas, api, minyak, emas, nikel, logam, semuanya keluar bersamaan. Manusia mau kemana? Langit runtuh, bintang jatuh, buminya goyang, keluar semua isinya. Mau lari kemana? Mau kemana? Mau kemana? Ngeri kita kalau membayangkan dua surat ini. Oleh karena itu, tanda kekuasaan Allah jelas. Bagaimana Allah menciptakan langit, bagaimana Allah menciptakan bumi. Dia yang mengurus sehingga manusia hidup tenang di muka bumi ini, menjalankan aktivitas kegiatannya tanpa khawatir langit akan runtuh, bumi akan bergoyang. Coba bayangin kalau tiap hari bumi kita goyang. Mau naik motor, nyungsep, mau bawa mobil, terbalik, mau jalan, seloyongan, mau kemana? Kebahan. Makanya ucapkan syukur atas kekuasaan Allah. Bumi tenang. Ini enaknya kita jadi manusia. Allah yang ngatur, Allah yang mengurus. Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda kekuasaan Allah lagi, Allah jadikan lidah kita ini berbeda-beda. Artinya apa? Kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa,
dengan bahasanya masing-masing. Masing. Orang Jawa kalau ngomong medok. Medok enggak? Medok. 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 Orang Betawi kalau ngomong nggak bisa pelan, kencang kayak pakai tua. Orang Sunda lain lagi, halus, lembut. Udah kayak pasir diayak. Pasir dia. Datang orang Batak, lain lagi udah. Itu baru di kita di Indonesia. Bagaimana dengan negara lain? Bahasanya berbeda-beda. Karena manusia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Dan ini adalah kekuasaan yang diberikan Allah. Kita nih sekarang sudah hafal berapa bahasa? 2. Satu paling Betawi. Datang bahasa Inggris ya cuma bisanya love you, love you. Wah. Itu doang yang dihafalin. I love you. Benar. Allah menciptakan kita berbeda-beda lisannya, dengan bahasanya masing-masing, karena suku dan bangsanya yang berbeda. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah. Wa alwanikum, dan warna kulit kita juga Allah perbedakan. Gak sama nih. Kita nih sekian banyak lihat warna kulitnya. Ada yang sama. Yang satu putih, putih susu, bening. Yang satu lagi putih tapi agak kemerah-merah. Merah. Udah kayak kambing domba. Yang satu lagi putih cuma kekuning-kuningan. Namanya kuning Langsat. Datang yang atu coklat. Coklat. Yang satu lagi datang hitam. Hitam. Datang lagi yang satu keling banget udah. Buluk. Inilah kebesaran dan kekuasaan Allah. Kita berbeda-beda warna kulitnya, tapi dalam perbedaan indah. Istrinya kulitnya putih, suaminya kulitnya lahir anaknya kopi susu. Bagaimana Ustadz kalau hitam sama hitam apa bisa lahir putih? Kayaknya kagak. Tapi yang pasti inilah kebesaran kekuasaan Allah. Wa alwanikum, kulit kita beda-beda. Indah enggak? Coba bayangin kalau orang semua kulitnya putih. Pernah bayangin? Nih kita semua kulit kita putih. Enggak ada yang ngatain hitam lu. Enggak ada. Mau ngatain putih lalu sama. Bener? Inilah indahnya warna yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya siang, lihat siang terang, datang malam gelap, tapi dua-duanya punya fungsi. Siang terang untuk usaha, malam gelap untuk tidur. Anak sekarang lain. Datang siang terang tidur. Datang malam begadang. Lockdown. Ada yang begitu? Ada. Lah emang model semua ini. Wa alwanikum, warna kulit kita beda-beda. Inna fi zalika laayatin, sesungguhnya di dalam yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah lil alamin, untuk seluruh alam. Maksudnya apa? Kita harus berpikir bahwa di seluruh alam yang diciptakan Allah, di situ ada perbedaan menunjukkan kekuasaan Allah. Dan dari perbedaan ini Allah ingin menunjukkan keindahan dari kekuasaannya. Makanya ingat, dengan perbedaan yang ada jangan saling menghina, jangan saling mengejek, jangan saling mencela, karena Islam tidak mengajarkan hal yang demikian.
Nih kalian yang masih remaja, kadang-kadang lidahnya enteng banget menghina teman Masing. Islam gak mengajarkan itu. Ingat kata baginda Rasul, Muslim bukanlah seorang penghina. Muslim bukan seorang pelaknat. Muslim bukan seorang pencaci. Kita begitu enggak? Ngaku orang Islam, ngatain temen mulu. Ngaku orang Islam, sumpah mulu. Ada? Banyak. Makanya dikasih tahu nih. Orang Islam enggak begitu. Lidahnya dia jaga, jangan sampai menyakiti orang. Perbedaan ini keindahan yang diberikan Allah, dan itu menunjukkan kekuasaan Allah. Wa min ayatihi manamukum, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kamu sekalian dijadikan tidur billaili, di waktu malam. Kapan tidur? Siang malam? Malam. Siang malam? Malam. Allah yang bilang nih, wa min ayatihi manamukum billail. Salah satu tanda kekuasaan Allah, kamu dijadikan bisa tidur di waktu malam. Makanya kalau malam tidur bukannya begadang. Kalau begadang jangan salahkan kalau nanti timbul penyakit. Apa penyakitnya? Insomnia. Datang waktu malam nggak bisa tidur. Semalaman tuh orang-orang tidur dia mah keliling aja. Dikata hansip bukan, dikata security bukan, dikata ronda juga kagak. Ditanya sama temennya, kenapa Pak nggak bisa tidur? Au nih, pokoknya kalau malam nggak bisa tidur. Salahnya siapa? Dia. Karena waktu malam yang disediakan Allah untuk tidur, bukan untuk begadang. Nabi belum pernah ngajarin begadanglah kamu di waktu malam, enggak. Oma aja juga bilang begadang boleh saja kalau ada perlunya. Kalau kagak ada perlunya, tidur. Boleh enggak? Boleh enggak? Nah, kita nih begadang, seringkali ada perlunya apa enggak? Enggak. Makanya jangan salah, kalau timbul penyakit, minimal insomnia, susah tidur. Selanjutnya salah satu kekuasaan Allah, wan nahari wabtighaukum min fadlih, dan Allah menciptakan waktu siang agar kamu sekalian mencari keutamaan yang diberikan Allah. Maksudnya waktu siang untuk usaha, untuk kerja, bukannya buat tidur. Jelas. Ini Allah yang ngatur, Allah yang bilang malam buat tidur, siang untuk usaha. Udah benar. Kalau kalian mengikuti tuntunan Allah, maka badan kalian sehat. Pengen begitu? Pengen. Jangan dibalik-balik. Inna fi zalika la ayatil liqaumi yasmaun. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau mendengar. Ingat nih ayat terakhir. Untuk kaum yang mau mendengar. Kenapa Allah bilang begitu? Karena Allah sudah kasih tahu banyak orangnya pura-pura budak. Banyak gak? Banyak. Dia udah tahu malam buat tidur, siang buat usaha. Dia balik. Siang buat tidur, malam buat usaha. Ada? Ada. Kata Allah, lu budak. Benar nggak?
Bener. Allah udah bilang malam buat tidur, siang buat Usaha. Yang balik kupingnya jelas? Nih, selanjutnya. Wa min ayatihi yurikumul barqa. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah perlihatkan kepada kita sekalian kilat. Pernah ngelihat kilat? Pernah. Kapan? Hujan. Kapan? Pas hujan. Nggak perlu pakai hujan. Kadang-kadang mendung, kilat udah ada, hujannya belum Turun. Pas begitu hujan besar, kilat apalagi saling menyambar. Apa tujuan Allah memperlihatkan kilat kepada kita? Yang pertama, khaufan, agar kamu sekalian manusia takut. Kalau melihat kilat takut nggak? Takut. Takut ngapa? Samber. Emang kalau kesambar ngapa? Gosong. Ujungnya takut apa? Mati. Kirain berani mati kali. Kita kalau melihat kilat takut. Apalagi kemudian disusul suara geledek, tutup kuping kita. Kalau kita berpikir kilat itu dari mana? Siapa yang menciptakan? Kita tahu yang menciptakan adalah Allah. Kilat menyambar, mata kita merem. Geledek keluar suaranya. Kita tutup telinga. Ambil bantal, tarik selimut, tidur. Pules. Ada yang begitu? Banyak. Memang yang begini. Padahal dari situ kita lihat kekuasaan dan kebesaran Allah. Allah perlihatkan kepada kita. Lihat, di langit keluar yang namanya kilat. Kalau bukan karena kehendak Allah, itu tidak akan terjadi. Lalu apalagi tujuannya? Watoma'an, agar timbul pengharapan. Artinya apa? Doa kepada Allah. Kalau lagi ada kilat suara geledek, jangan matanya dimeremin, jangan kupingnya ditutup, tapi berdoa kepada Allah dengan penuh pengharapan. Ya Rob, semoga ini tidak menjadi bencana. Coba lihat, kilat menyambar, sipulan kesambar geledek. Ada kan? Ada. Ada nggak? Ada. Banyak. Ada yang lagi naik motor kesambar geledek mati. Ada? Banyak. Pohon kelapa lagi berdiri tenang-tenang disambar geledek. Sebelah. Gak enak Ustadz ngambilin kelapanya juga gak enak. Itulah kekuasaan Allah. Wa toma'an, agar timbul pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya berdoa. Itu tujuannya. Wa yunazzilu minas sama, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan dari langit ma'an, air yang kita kenal dengan nama air hujan. Coba bayangin, kira-kira yang nyiram dari atas siapa? Kalau manusia yang disuruh nyiram seluruh alam dunia, berapa banyak orang? Berapa banyak air yang diambil? Tapi karena kekuasaan Allah, lihat, hujan nih kalau lagi deras betul turun, kadang-kadang sampai 2 jam, gak habis-habis. Bahkan sampai dunia ini banjir. Contoh zaman Nabi Nuh alaihi salam, gunung yang paling tinggi saja gak kelihatan puncaknya. Karena hujan 40 hari 40 malam gak pernah berhenti. Deras betul. Coba bayangin kalau Jatim Makmur 40 hari 40 malam hujan deras gak berhenti-berhenti. Mau lari kemana? Ke atas rumah Ustadz, mati. Inilah kekuasaan Allah.
Apa tujuan air ini turun? Fahyuhyi bihil arda ba'da mautiha, maka dihidupkan oleh Allah yang telah mati di muka bumi ini dengan turunnya air Hujan. Contoh yang gampang, lihat rumput. Tanah lapang nih tadinya. Pas turun hujan, dapat seminggu rumput Tumbuh. tadinya udah mati, tapi bisa hidup kembali. Apalagi kita yang namanya manusia, gampang betul bagi Allah Subhanahu Wa ta'ala. Lihat, cuma dengan air hujan yang mati bisa Hidup. Kita bisa begitu enggak? Enggak. Bisa begitu enggak? Enggak. Ini yang dikatakan fahyuhyi bihil arda ba'da maut. Inna fi zalika laayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Kalau akalnya sehat, dia mikir, iya ya, cuma pakai air yang mati jadi Hidup. Iya ya, ada geledek, ada kilat, di situ timbul pengharapan karena takut. Orang kalau takut berharapnya gede banget. Contoh kalian nih, lewat kuburan tempat sepi, takut nggak? Takut nggak? Kalau ada orang bilang nggak takut, nggak normal tuh orang. Dia berharap mudah-mudahan di depan ketemu orang. Bener nggak? Bener. Sambil lari-lari kecil. Kenapa? Kalau larinya kenceng dikatain orang, lu ngapa? Malu. Dia berharap tuh ketemu orang. Maka orang yang berpikir, yang berakal, setiap sesuatu yang dijadikan Allah akan menjadi bahan pemikiran. Disinilah baru dia temukan kekuasaan Allah. Selanjutnya, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, antakumas sama wal ard, Allah dirikan yang namanya langit dan bumi, bi amrihi, dengan urusannya Allah Subhanahu Wa ta'ala. Summa iza da'akum, kemudian apabila dipanggil kamu sekalian, dakwatan minal ardi, dari bumi ini, iz antum takhrujun, seketika itu juga kamu sekalian akan keluar. Yang dimaksud, ketika nanti kita sudah mati diwafatkan Allah, kita berada di kuburan masing-masing, bakal keluar lagi enggak? Bakal keluar lagi enggak dari kuburan? Keluar. Kapan? Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala. Kata Allah, kum diri Israfil, tiup sangkakala. Ditiup. Yang hidup nih, makhluk hidup mati semuanya. Bayangkan, gunung tercabut dari akarnya. Manusia tidak lebih daripada, tahu yang namanya kapuk? Tahu. Yang namanya kapas tahu? Tahu. Ambil kapas kalian tiup. Itu manusia kayak begitu nanti. Melayang. Kepapasan sama gunung, kepentok, mati. Emang begitu. Kecil betul manusia, mirip seperti baru kemudian tiupan kedua. Malaikat Israfil meniup sangkakalanya. Ketika ditiup, Allah perintahkan tuh kepada yang berada di tanah, kum, bangun kalian. Kita nih yang sudah mati lama atau yang mati baru tiba-tiba bangun. Yang jasadnya sudah hancur tersusun lagi, bangun semuanya. Dan itu bagi Allah sangatlah mudah, gak susah. Kalian membuat barang baru ama nyerpis, gampangan mana? Gampangan mana? Nyerpis. Gampangan nyerpis.
Makanya jangan dikira kita nggak bakal bangkit lagi. Bangkit lagi. Nanti di kiamat tiupan yang kedua. Walahu man fis samawati wal ard. Dan bagi Allah orang-orang yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kullul lahu qanitun. Semuanya kepada Allah hendaknya mereka patuh, mereka taat dengan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita ini diciptakan di muka bumi ini tujuannya satu. Jadilah manusia yang taat kepada Allah. Jangan jadi manusia yang membangkang. Nih kita kebanyakan begitu. Manusia punya akal, iya. Tahu perintah Allah, tahu. Dikerjakan perintah Allah, entar. Banyak gak yang begitu? Tapi sebaliknya, bagaimana dengan larangan Allah? Asik, terusin. Banyak gak? Banyak. Nih kayak majelis taklim begini nih. Ini termasuk perintah Allah bukan? Allah bilang dalam Al-Quran bahwa orang yang berilmu derajatnya ditinggikan oleh Allah. Tapi kita manusia seringkali malas belajar. Benar begitu? Benar. Banyak yang begitu enggak? Banyak. Contoh kayak begini nih di tempat majelis taklim. Yang datang bisa dihitung. Coba kalau pertandingan sepak bola. Wah. Yang datang hitung dah. Udah dihitung nambah lagi. Dihitung nambah lagi. Benar? Benar. Lah emang ini penontonnya juga. Wa huwallazi yabda'ul khalqa summa yu'iduh. Dan dialah Allah yang memulakan penciptaan, kemudian dia yang mengembalikan. Wa huwa ahwanu alai. Dan mengembalikan dalam penciptaan ini lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahul masalul a'la fis samawati wal ard. Dan bagi Allah perumpamaan yang sangat tinggi yang ada di langit dan yang ada di bumi. Pengertiannya tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih kita, kalau nanti kalian punya jabatan yang tinggi, jangan merasa tinggi. Punya kedudukan yang tinggi, jangan merasa tinggi. Kenapa? Itu semua tidak sebanding dengan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia setinggi-tingginya pada suatu saat akan kembali rendah. Percaya enggak? Percaya. Nih kalian yang lagi anak muda sekarang merasa gagah hebat. Nanti kalau udah tua masih gagah, masih hebat? Enggak. Yang punya jabatan tinggi, apa iya enggak pernah pensiun? Yang punya kedudukan tinggi, apa nanti enggak digantikan orang? Artinya hanya Allah yang maha kekal ketinggiannya. Manusia tidak akan kekal dalam derajatnya, dalam ketinggiannya. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah yang maha gagah, Allah yang maha menghukumi. Kesimpulannya, dari ayat-ayat yang di dalamnya menerangkan kekuasaan Allah, pakailah semua panca indera yang diberikan Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya. Maka kalau dipergunakan dengan baik, kita akan mengerti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bertambah iman kita, bertambah keyakinan kita, dan kita akan mengenal Allah yang telah menciptakan kita semua. Mudah-mudahan Allah yang memberikan semua karunia-Nya kepada kita, amin, dan dan segala nikmat-Nya kepada kita, amin, mampu diri kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan, kenali Allah dengan sebenar-benarnya melalui kekuasaan yang diperlihatkannya kepada kita semua. Kalau memang
kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Amin. Sehingga dapat mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inilah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Ujang. Ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah langit dan bumi diciptakan selama 7 hari, Pak Ustadz? Mic-nya agak jauhan supaya jelas. Yang lain jangan berisik, dengarkan. Baik. Pertanyaannya, apalah langit dan bumi ini diciptakan selama 7 hari? Jelas. Dalilnya ada di dalam Al-Qur'an. Cuma tidak diperinci satu persatunya bagaimana caranya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini Allah hanya mengatakan khalaqas samawati wal ardi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Bagaimana dengan hari yang pertama, yang terakhir? Apakah Allah istirahat? Bukan. Maksud daripada ayat ini agar kita berpikir sekaligus mencari pengetahuan bagaimana prosesnya Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi cuma 6 hari, tidak sampai kepada 7 hari. 7 hari. Dalilnya ada di dalam Al-Quran, tapi kemudian penjelasan apa-apa yang diciptakan dari hari pertama sampai hari yang ke-6 semuanya ada di dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diterangkan malam hari ini sampai besok pagi nggak selesai pengajiannya. Jadi cari aja keterangannya di dalam hadis baginda Rasul, dalam kitab-kitab hadisnya. Jelas? Ada lagi? Kalau tidak ditanyakan, talim kita pada malam hari ini, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirina, hamdan na'imina, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhil karim wa li'azimi sultanik. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma tawwil umurana wa sahhi jasadana wa qdi hajatana wa qsir amwalana wa auladana wa habibna linnasi ajma'in. Amin. Wa taba'adal adawata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman. Amin. Wa syakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna turkunna fa'ilin. Amin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma sallimna. Amin. Allahumma sallimna. Amin. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin. Amin. Min afatid dunya wa azabil akhirah. Amin. Wa fitnatihima wa baliyatihima innaka sami'ud du'a. Amin. Qala Allah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. 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 La ilaha
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina azabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa alaihi. ala Amin. alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi